Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang pokok-pokok kandungan Al-Quran, salah satu bagian dari pembahasan ilmu Al-Quran. Sudah dijelaskan panjang lebar oleh para pemakalah pokok-pokok kandungan Al-Quran itu seperti apa, namun secara umum, secara garis besar, pokok kandungan itu atau syariat yang ada dalam Al-Quran itu ada 3 macam: akidah, fikih, akhlak. Akidah pokoknya segala sesuatu dari ajaran atau dari ayat-ayat Al-Quran yang berisi tentang keyakinan, tentang upaya bagaimana Allah meyakinkan umatnya agar memeluk Islam, itu masuk dalam level akidah. Isinya ayat-ayat tentang sains, biasanya ini banyak sekali di surat-surat akhir juz 30 banyak sekali ayat-ayat atau surat-surat tentang sains, misalnya Al-Buruj, Al-Infitor, tentang alam semesta, At-Takwir, tentang bumi yang digulung dan seterusnya. Ini semuanya nanti larinya ke akidah, untuk menguatkan akidah bahwasanya alam semesta ini diciptakan oleh Allah yang maha segalanya. Juga tentang sejarah umat-umat terdahulu dan nabi terdahulu, ini juga tentang menguatkan akidah bahwasanya umat-umat terdahulu sudah dipilihkan nabi untuk mereka, dan juga apabila mereka membantah mereka akan diazab untuk umat-umat terdahulu. Jadi untuk menguatkan akidah umat yang berada di bawah kenabiannya Nabi Muhammad, tentu sampai akhir zaman nanti. Tentang filsafat juga, ayat-ayat tentang filsafat nanti akan saya beri contoh-contohnya untuk menguatkan akidah itu. Fikih tentunya juga salah satu bagian dari pokok-pokok kandungan Al-Quran yang perlu diketahui. Fikih ini tentu tentang ayat-ayat yang bicara tentang hukum halal haram, tentang bagaimana misalnya kalau bulan puasa, bagaimana ketika Allah menghalalkan untuk berhubungan di malam hari bagi suami istri yang siangnya berpuasa, itu ada juga dalam fikih. Tentang bagaimana Allah memberlakukan hukum potong tangan halal haram, ada dalam fikih, itu dalam Al-Quran. Namun yang terkait dengan fikih ini hanya sedikit sekali jumlahnya, dari 6.300 berapa jumlah ayat Al-Quran semuanya, 6.236 ayat. Itu paling yang bicara tentang fikih hanya sekitar 300 sampai 400 ayat, hanya sekitar 5%-nya nggak ada. Nah, kemudian yang banyak ini yang tentang akhlak, banyak sekali dalam kandungan Al-Quran. Bagaimana kita diminta untuk berbuat baik, misalnya innallaha yuhibbul muhsinin, innallaha yuhibbus sabirin, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itu biasanya yang seperti itu bicara tentang akhlak. Ini banyak sekali yang akhir-akhirnya tentang berbicara tentang Allah mencintai orang yang berbuat baik, Allah mencintai orang yang sabar. Itu tentang akhlak semua. Itu lebih banyak ayat itu daripada ayat-ayat tentang fikih. Baik, itu secara garis besar umumnya pokok-pokok kandungan Al-Quran. Nah, kita cuplik saja contoh-contoh beberapa ayat yang terkait dengan sains. Nanti larinya sains kan ke akidah, penguatan akidah. Misalnya dalam surat Yasin, mungkin yang sering baca surat Yasin ini hafal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lal lailu sabiqun nahari wa kullun fi falakin yasbahun. Kata yasbahun ini kalau secara umum artinya tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, atau maksudnya matahari mengejar bulan, dan juga tidak mungkin malam pun mendahului siang. Karena apa? Karena masing-masing beredar pada garis edarnya. Ini kalau terjemahan Kementerian Agama, yasbahun itu artinya beredar pada garis edarnya. Namun kalau dalam bahasa Arab sebetulnya yasbahun itu artinya dari sibahah. Mungkin kalau pernah dengar bahasa Arab, sibahah itu artinya alimu auladakum as-sibahah, ajarkanlah anak-anak kalian untuk sibahah, berenang. Bukan memuji, maksudnya berenang. Yasbahun. Mengapa Allah menggunakan redaksinya ini berenang? Ternyata memang karena partikel-partikel ini, kalau sudah antariksa, ahli astronomi
menganalisis ternyata memang partikel-partikel di alam raya itu sama dengan partikel-partikel yang ada di lautan, sehingga membuat kalau kita bisa lihat astronot-astronot itu ketika mereka keluar angkasa pasti gerakan mereka seperti gerakan orang-orang terbang, orang-orang berenang ya, terbang tapi sebetulnya mereka berenang karena memang partikelnya sama dengan partikel yang ada di alam di samudra luas itu kalau menurut para ahli. Oleh karena itu Allah pun menggunakan redaksinya sabaha yasbahun, artinya berenang. Mereka masing-masing berenang pada garis edarnya kalau secara bahasa seperti itu. Allah tidak menggunakan kata beredar ini kalau dalam bahasa Arab ya durun misalnya berputar, tidak, tapi yasbahun. Ini kan ketepatan ilmu sains seperti itu. Baik, ini contoh berikutnya. Ini masih tentang sains juga untuk menguatkan akidah. Kalau kita pernah mengenal teori Big Bang tentang proses penciptaan alam semesta, ternyata ini sudah ada di Al-Quran, sudah dicetuskan beberapa abad sebelum teori Big Bang ini muncul, bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqa fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Al-Anbiya ayat 30. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, artinya jadi satu kesatuan, kemudian kami pisahkan antara keduanya karena tarotko, pada mulanya bumi dan langit itu jadi padu, satu padu, fafataqnahuma, lalu kami pisahkan keduanya, terjadi ledakan besar. Itu teori Big Bang. Nah ini jadi teori Big Bang itu sudah ada dalam ayat Al-Quran. Atau ini bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidu wa manafi'u linnas. Dan kami ciptakan, ini anzalna, tetapi kalau di bahasanya Kementerian Agama itu terjemahnya kami ciptakan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia supaya mereka mempergunakan besi itu, wa manafi'u linnas. Kalau dalam terjemahan agama diciptakan terjemahnya, namun kalau dalam secara bahasa ya Allah menggunakan lafal wa anzalnal hadid, dan kami menurunkan besi. Ini karena memang kalau setelah dianalisis ternyata besi-besi itu yang kita temukan di dalam biji besi, di dalam bebatuan itu ternyata sumbernya ya dari meteor-meteor di langit. Oleh karena itu Allah menggunakan lafalnya wa anzalna, karena asalnya semua ada di luar angkasa, ada benturan-benturan besar jatuh ke bumi lalu jadi endapan-endapan, kemudian digali oleh para penambang, kemudian jadilah biji besi. Oleh karena itu Allah menggunakan lafalnya anzalna, karena besi itu awal mulanya di langit. Nah ini tentang sains. Jadi memang shadaqallahul azim tentang ini semua. Al-Quran dan sastra, mungkin kita ada di prodi sastra, ternyata ayat-ayat tentang sastra pun ada. Allah pernah mengutuk merendahkan para sastrawan, wasyu'ara, penyair ya, wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun, dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Tidakkah kau perhatikan bahwasanya para penyair-penyair itu mengembara di tiap-tiap lembah? Ini maksudnya dia berbicara tidak karu-karuan di dalam syair-syairnya. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, dan para penyair itu sukanya mereka itu mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya. Ya jarkoni, bisa ngajar nggak bisa ngelakoni, katanya seperti ini. Nah ini jadi para penyair-penyair ini, jadi Allah mensifati para penyair sastrawan-sastrawan di zaman jahiliyah seperti ini. Tetapi kalau kita memang ingin menjadi sastrawan yang muslim, kita bisa lanjutkan illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa dzakarullaha katsira. Nah jadi semua ini ada sastrawan-sastrawan kriteria jahiliyah, tetapi ketika sudah masuk zaman muslim ya, zaman kita saat ini, kalau teman-teman ingin jadi penyair sastrawan, bisa saja itu illal ladzina amanu, kecuali orang-orang atau para penyair itu yang beriman dan beramal soleh dan banyak menyebut Allah. Ini mereka tidak akan mengalami tiga hal ini. Ya, kalau penyair-penyair tetap beriman, beramal soleh dan banyak berzikir kepada Allah, mereka tidak akan mengalami hal-hal yang dicela oleh ayat Al-Quran ini. Baik, lanjutkan Asy-Syu'ara ya, ayat akhir. Ini 4 ayat terakhir surat Asy-Syu'ara. Teori medsos ya, ini kita lewati saja.
semua makhluk hidup memuji Allah. Ini terkait dengan sains juga. Ketika ada alat sensor gerak itu diminta untuk membaca gerakan rumput ilalang di tengah-tengah hutan, tengah-tengah hamparan luas. Ini profesor ini pernah melihat bahwasanya gerakan, kalau alat pengukur gempa itu namanya seismograf ya, saya lupa namanya, itu alat pengukur gerak itu. Jadi gerakan-gerakan rumput-rumput itu ternyata membentuk lafal-lafal Allah. Sehingga profesor itu heran. Lalu profesor bertanya kepada temannya yang di dalam lab itu, kebetulan muslim ya. Teman itu karena tahu, disebutkan ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. La tafqahuna tasbihahum. Jadi semua yang ada di muka bumi ini semuanya pada dasarnya bertasbih kepada Allah. Makhluknya Allah semua bertasbih kepada Allah, namun kita tidak mengetahuinya. Ya kalau kita sekarang zaman sekarang virus corona itu ya, semuanya bertasbih kepada Allah, karena masuk dalam ini kan ayatnya wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, karena semuanya itu tunduk kepada perintah Allah, kecuali memang manusia yang memang tidak beriman kepada Allah, itu berbeda. Itu beda kategorinya, ada yang muslim kan, ada yang non muslim. Nah, tapi kalau makhluk hidup semua, kalau menurut ayat ini semuanya bertasbih kepada Allah, termasuk di dalamnya binatang, hewan peliharaan, hewan buas, kucing, anjing, termasuk virus itu semua bertasbih kepada Allah berdasarkan ayat ini. Shadaqallahul azim, tentunya tentang semua firman-Nya. Nah, kemudian filsafat, kaitannya dengan filsafat dan hakikat pengaturan alam semesta. Jadi saya dulu pernah kuliah metodologi penelitian agama. Dosennya kebetulan seorang pastor. Dia mengatakan sebetulnya Tuhan bapak-bapak sekalian dan Tuhan saya, yang beliau itu kebetulan pastor, dan Tuhan saya itu sebetulnya sama, satu, cuma ritual kita yang berbeda, kata dia seperti itu. Kenapa? Karena logikanya kalau secara filsafat Tuhannya itu beraneka ragam, hancurlah bumi ini. Karena yang satu maunya dunia seperti ini, yang satu maunya dunia seperti ini, yang satu maunya dunia seperti ini. Ributlah mereka semua. Sehingga disinggung oleh Al-Quran, lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah. Alihah ini kan berarti banyak Tuhan. Ilahun jamaknya alihah, banyak Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa, lafasadata, pasti bumi dan langit itu hancur semuanya. Ini pemahaman filsafat dalam Al-Quran. Baik, itulah kira-kira gambaran semua pokok kandungan Al-Quran itu. Kalau ingin dikaji lebih banyak, banyak segala aspek ada di sini, semua aspek ada di sini. Bahkan untuk dulu pernah seorang ulama besar, Syekh Yusuf, kalau tidak salah ulama-ulama Mesir itu, Syekh Yusuf Qaradawi, pernah ditanya, ya Syekh, katanya di dalam Al-Quran itu semua tentang alam semesta ini ada dalam Al-Quran. Oh iya, tentu ada. Lalu sekarang saya tanya, ada nggak? Anda tadi mengatakan semuanya ada dalam Al-Quran. Sekarang saya ingin tanya, ada tidak sih ayat yang berbicara tentang cara membuat roti? Anda tadi mengatakan ada, semua dalam Al-Quran. Oh ada. Akhirnya dia membacakan salah satu surat dalam Al-Quran yang menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Secara umum seperti itu. Tanyalah kepada ahlu zikri. Ahlu zikri itu orang yang ahli dalam satu hal pengetahuan, in kuntum la ta'lamun, apabila kamu memang tidak tahu. Nah, jadi begitu. Kalau ingin tanya tentang resep membuat roti atau resep membuat bubur,
Allah mengatakan tanya kepada ahlinya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, artinya apa? Artinya semua ayat-ayat Al-Quran itu semua mencakup tentang kehidupan alam semesta, meskipun secara umum konteksnya tadi tentang ayat fas'alu ahla dzikri tadi. Baik, demikian itu tentang pokok-pokok kandungan Al-Quran. Hanya pengayaan saja, penguat dari penjelasan kelompok sebelumnya. Sekarang kita akan menjelaskan tentang UTS, ujian tengah semester. Nanti saya minta teman-teman menafsirkan, mencoba menafsirkan Al-Quran, sebuah permasalahan yang cara menafsirkannya bisa didekati dengan pendekatan asbabun nuzul dan juga dengan pendekatan munasabah Al-Quran. Nah, contoh tafsir tentang yang munasabah, dalam perbedaan itu nanti ada, biasanya ada perbedaan tentang bolehkah orang-orang yang tidak berwudu itu menyentuh Al-Quran atau tidak. Nah, ini memang itu sampai saat ini masih terjadi perbedaan, sehingga ada mazhab yang membolehkan tidak berwudu menyentuh Al-Quran, tapi ada yang mazhab yang tidak memperbolehkan juga berdasarkan ayat ini, la yamassuhu illal mutahharun. Kita kaji ayat ini, misalnya ini munasabah antar ayat sebelumnya dan setelahnya ya. La yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan. Nah, orang yang disucikan ini kalau menurut munasabah ayat ini adalah sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara. Jadi ini masih membicarakan tentang Al-Quran yang ada di Lauh Mahfudz, fi kitabim maknun, di kitab yang terpelihara di Lauh Mahfudz. Jadi larangan menyentuh ini larangan untuk orang-orang yang disucikan, itu para malaikat. Lalu baru kemudian diturunkan dari Tuhan semesta alam. Apabila hadis yang tumudinun, maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Nah, ini jadi bagi orang yang mengatakan bahwa menyentuh mushaf itu tidak wajib bagi orang yang berhadas kecil maupun hadas besar, dia berdalil dengan ini karena ayat la yamassuhu illal mutahharun ini hanya bicara tentang hunya ini Al-Quran yang ada di Lauh Mahfudz. Jadi yang dilarang itu adalah para malaikat saat itu. Tapi kalau di dalam hadis ada yang mengatakan, wa alla yamassal Quran illa thahir, janganlah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Jadi bagi yang mengharamkannya orang menyentuh Al-Quran yang tidak berwudu, itu dalilnya hadis bukan ayat ini. Akan tetapi kalau kalian bisa merasakan sendiri, kalau kalian ingin membaca Al-Quran, coba rasakan baca Al-Quran dengan wudu dan baca Al-Quran dengan tidak berwudu, itu akan sangat berbeda rasanya. Justru lebih nyaman yang dengan berwudu dan lebih khusyuk, insyaallah. Nah, ini hanya perdebatan saja, tapi cara menafsirkannya seperti ini dengan tafsir munasabah, melihat munasabah korelasi antara ayat satu dengan ayat sebelumnya. Tafsir asbabun nuzul tentang apa ini? Ini saja. Ada yang berbicara tentang bahwasanya yang dimakan anjing buruan, mukallibin, anjing buruan itu tidak perlu disucikan lagi. Ada yang berpendapat seperti itu, tidak perlu disucikan lagi. Kan kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau yang sudah dimakan anjing, dijilat anjing, kena air liur anjing, itu kan masih najis dan harus dibasuh 7 kali, salah satunya dengan debu. Nah, ternyata ayat ini kan langsung dikatakan dimakan. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum at-thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum. Jadi kalau dalam ayat ini, setelah dihalalkan bagi yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajarkan dengan melatihnya untuk berburu, lalu kamu mengajarkan menurut apa yang telah diajarkan kepada Allah, fakulu mimma amsakna 'alaikum. Ini karena sebetulnya ada lanjutan terjemahnya, maka makanlah apa yang dimakan oleh mukallibin ini. Jadi tidak perlu disucikan lagi. Tapi kalau menurut munasabah ayat ini, itu harus disucikan, kecuali memang dalam keadaan darurat seperti tadi. Ini kan ayat sebelumnya berbicara tentang wa man yaturra fi makhmasatin ghairu mutajanifil ismin fa innallaha ghafurur rahim. Maka siapa yang terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayangnya. Jadi ini bisa enggak disucikan lagi karena memang kalau korelasinya dengan ayat sebelumnya bahwa ini dalam keadaan terpaksa. Jadi boleh. Misalnya di tengah hutan kan
dalam keadaan terpaksa itu boleh dimakan, bekas gigitan anjing itu tidak perlu disucikan. Tapi kalau dalam keadaan normal karena tetesan anjing, kena jelatan anjing, ya kita dianjurkan dalam mazhab Syafi'i itu dicuci 3 kali, cuci 7 kali, lalu salah satunya dengan debu. Nah, itu perbedaan penafsiran, tafsir munasabah. Yang penting ada penjelasannya seperti ini. Kalau yang asbabun nuzul tentu bisa dilihat dari ya kitab-kitab asbabun nuzul yang pernah saya share. Baik, mungkin itu demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk yang asbabun nuzul, bisa dilihat dari kitab-kitab yang saya share, itu sudah ada terjemahannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.